Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya ayuhat talamid. Al-ana fi ad-dars al-lughah al-arabiyyah fi al-madrasah al-ibtidaiyah Hidayatullah Madinati Blitar. Selamat berjumpa lagi. Selamat bertemu wahai anak-anakku sekalian di pelajaran bahasa Arab MI Hidayatullah Kota Blitar. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian semuanya senantiasa tetap sehat walafiat, senantiasa tetap semangat untuk meraih cita-cita. Dengan tetap semangat belajar dan semangat berbuat kebaikan dan semangat untuk meraih cita-cita. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari bahasa Arab sesuai dengan jadwal hari ini, ya, bahasa Arab di kelas kalian di kelas 4 yang masih terkait pada bab pertama, akan tetapi ini nanti akan saya jelaskan tentang dhamir, dhamair, dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir yaitu kata ganti. Nah, kata ganti yang tunggal nanti silahkan benar-benar dipahami dulu bahwasannya kata ganti tunggal itu ada 5. Kata ganti tunggal itu ada 5. Kalian harus hafalkan ini ya. Yang pertama, ana. Meskipun nanya panjang tapi membacanya ana, pendek. Artinya saya. Anta artinya kamu laki-laki. Anti artinya kamu perempuan. Sedangkan huwa, dia laki-laki. Sedangkan hiya, dia perempuan. Nah, kata ganti tunggal maksudnya bagaimana? Maksudnya ini adalah kata ganti hanya satu orang. Misalnya anak saya. Saya itu ya saya ini, saya sendiri. Ya. Saya itu ya saya sendiri. Kemudian anta kamu ya, kamu laki-laki itu ya yang dituju adalah hanya orang satu. Kamu laki-laki. Kemudian anti juga seperti itu ya, kata ganti tunggal ya. Kamu perempuan, yang ditunjuk ya hanya orang satu perempuan ya. Kemudian huwa, dia laki-laki. Dia yang dimaksud di sini ada dia satu orang ya. Dia laki-laki. Kemudian hiya adalah dia perempuan. Nah, itulah yang dimaksud kata ganti tunggal. Tunggal itu satu ya. Semuanya mulai dari ana sampai hiya ini adalah yang dimaksudkan adalah satu orang ya. Satu orang. Nah, kemudian penggunaan dhamir atau kata ganti dalam kalimat itu harus disesuaikan dengan jenis kata yang mengikutinya, yakni jenis mudzakkar. Mudzakkar itu adalah laki-laki, atau muannas. Muannas itu perempuan. Nah, contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Misalnya ana hasanun, saya Hasan. Kalau ana ini bisa dibuat laki-laki maupun perempuan. Misalnya ana Fatimah juga bisa. Kemudian kalau anta yang khusus kamu laki-laki, maka harus sesuai. Anta Faisalun ya. Kamu Faisal. Tidak boleh anta Fatimah. Padahal anta itu adalah kata ganti untuk laki-laki, sedangkan kata yang mengikutinya adalah perempuan. Itu tidak boleh ya. Selanjutnya anti Khadijatu. Kamu Khadijah. Kalau anti maka yang mengikuti adalah perempuan ya. Huwa tilmidun, dia murid.
kemudian hiya tilmidatun. Kalau huwa itu harus tilmidun, kalau hiya tilmidatun, tidak bisa dibalik ya. Tidak bisa dibalik huwa tilmidatun, tidak bisa ya. Karena harus sesuai. Nah, dilanjutkan contoh yang selanjutnya adalah ana tilmidun. Saya murid. Anta tilmidun. Kamu murid. Laki-laki ya. Anti tilmidatun. Kamu murid perempuan. Huwa ustadzun. Dia guru laki-laki. Karena huwa maka gandengannya ustadzun. Tidak boleh huwa ustadzatun. Tidak boleh. Kemudian hiya ustadzatun. Dia guru perempuan. Artinya penggunaan dhamir ini kata ganti laki-laki juga harus digandengkan dengan jenis laki-laki, misalnya tilmidun, misalnya Faisal, Ahmad dan lain sebagainya. Kalau perempuan juga harus digandengkan dengan perempuan. Itulah dhamir. Kemudian kelima, kata ganti di atas tersebut itu terpisah dengan kata yang mengikutinya atau disebut al-dhamairul munfasilah atau dhamir munfasil. Nah, kalian juga harus hafal dan paham dengan kelima kata ganti tadi jika disambung dengan kata yang mengikutinya. Dhamairul munfasilah yaitu sebagai berikut. Misalnya kalau berarti ku, berarti lafadznya ditambah ya di akhir ya. Kalau mu untuk laki-laki itu ka, kalau mu untuk perempuan itu ki, sedangkan nya ya, misalnya mobilnya, bukunya ya, uangnya. Kalau laki-laki yang dimaksud adalah berarti ditambah hu ya. Misalnya bukunya ya, kitabuhu ya. Misalnya artinya itu hu ya, ketika laki-laki. Terus selanjutnya ketika perempuan itu adalah ha ya. Misalnya kelasnya ya, fasluha ya, nya perempuan ya. Kalau untuk perempuan itu adalah ditambah ha di akhir kalimatnya. Nah, untuk lebih jelasnya supaya lebih paham maka silahkan perhatikan contoh penggunaan dari dhamir tersebut. Misalnya ana tilmidun, saya murid. Ismi Hasanun, namaku Hasan. Jadi yang awalnya ismun ditambah ya di akhir ismi itu menunjukkan kata ganti ku ya, ganti-ganti saya ya, berarti ismi itu artinya adalah namaku ya. Namaku Hasan ya. Anta tilmidun, kamu murid laki-laki. Ismuka, nah di sini ditambah ka di belakangnya. Ismun ditambah ka. Ismuka berarti namamu ya. Faisalun, Faisal. Selanjutnya anti ya. Anti tilmidatun, kamu murid perempuan. Ismuki, nah, kalau perempuan itu menjadi ki ya, di kasroh ya, ismuki Khadijatu. Kemudian huwa ustadzun, dia guru laki-laki. Ismuhu ya, karena laki-laki maka menggunakan hu. Karena laki-laki menggunakan hu ya. Ismuhu as-sayyidu Ahmad. Namanya nya itu menunjukkan laki-laki tadi ya. Kata ganti laki-laki satu ya. Sayyid Ahmad ya, namanya Pak Ahmad. Kemudian yang terakhir hiya ustadzatun, dia guru. Ismuha as-sayyidatu Aisyatu, namanya nah ismu ha ditambah ha, namanya Bu Aisyah. Itu adalah terkait dengan contoh dari dhamir tersebut.
Nah, kemudian selanjutnya adalah at-tadribu ats-tsani. Uktub shadiqaka wa ustadzaka fil faragit tsari. Latihan 2, tulislah temanmu dan gurumu pada titik-titik berikutnya. Misalnya yang pertama, huwa shadiqi. Artinya apa? Dia temanku. Shadiqun itu teman, ditambah ya shadiqi. Dia temanku. Ismuhu, ya, namanya titik-titik. Yang kedua, titik-titik shadiqi, ya. Salah. Titik-titik shadiqati, ya. Teman perempuanku. Ismuha, karena perempuan maka menggunakan ha. Namanya titik-titik. Yang ketiga, titik-titik ustadzi, guru laki-lakiku. Ismuhu, ya, namanya titik-titik. Dan selanjutnya sampai ke bawah. Nah, untuk ketika ada sesuatu yang belum tahu, itu bisa dilihat di kamus halaman 19 di buku paket kalian, ya. Nah, demikian dulu. Ini adalah tugasnya. Tugasnya adalah mengisi titik-titik ini. Jangan lupa ini adalah semuanya ditulis di buku tulis, ya. Misalnya nomor 1, tulis dulu. Huwa shadiqi, koma ismuhu titik-titik. Itu ditulis semuanya, ya. Tidak hanya menulis yang titik-titiknya saja. Karena ini pendek, ditulis semua, ya. Ditulis semua mulai nomor 1 sampai nomor 8 itu ditulis semuanya, ya. Nanti ketika sudah ada perintah untuk mengumpulkan bukunya, maka dikumpulkan. Jadi tugasnya tidak perlu difoto dan dikirimkan. Yang penting dikerjakan, ditulisi tanggal sekarang, ya. Ditulisi, ya, tanggal 6 misalnya, 6 Agustus 2021, bahasa Arab kelas 4. Seperti itu, ya. Nah, demikian dulu untuk materi bahasa Arab hari ini. Semoga semuanya bisa memahami, semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.